والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, amma ba'du. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Setelah beliau buka dengan basmalah, kemudian hamdalah dari syahadatain serta salawat serta salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan amma ba'du. Hadhihi al-kalimatu yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar. Jadi kata amma ba'du, kata ini didatangkan untuk berpindah dari suatu uslub ke uslub yang lain, berpindah dari dalam satu pembahasan ke pembahasan berikutnya, dari muqaddimah menuju kepada inti yang mau disampaikan. Nah, cuman alhamdulillah pengertian ini dikritisi oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam Syarhul Mumti'. Beliau tegaskan, wa amma qawlu ba'dihim kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar fa hadha ghairu sahih. Nah, adapun perkataan sebagian mereka, termasuk berarti apa yang disebutkan di sini, bahwasanya amma ba'du adalah kalimat yang didatangkan untuk berpindah dari suatu uslub ke uslub yang lain, maka ini tidak benar. Kenapa? Li'annahu da'iman yantaqilul ulama min uslubin ila akhar wa la ya'tuna bi amma ba'du. Dikarenakan senantiasa para ulama berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain, dari metode pembahasan ke metode pembahasan yang lain, dari bab ke bab yang lain, tapi mereka tidak mendatangkan amma ba'du. Dan amma ba'du didatangkan di awal saja. Nah, setelah seorang membuka dengan basmalah, hamdalah, syahadatain dan salawat, baru amma ba'du untuk setelahnya menyampaikan apa yang mau disampaikan. Wa ma'naha mahma yakun min syai', wa yustahabbul ityanu biha fil khatabi wal mukatabat iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaf'alu dzalik. Dan maknanya mahma yakun min syai'. Nah, yang takdirnya adalah mahma yakun min syai'in ba'da dzalika fa hadza i'tiqadun firqatun najiyah. Maka fa di sini didatangkan sebagai rabithah lil jawab, dan jumlah setelahnya dalam mahalul jazm sebagai jawab syar'. Adapun setelah itu, kalau kita memaknakan dengan bahasa kita, adapun setelah itu, maka ini adalah penjelasan tentang i'tiqad firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ini maksud dari mahma yakun min syai'. Dan disunahkan untuk mendatangkan kata amma ba'du ini dalam khutbah-khutbah dan penulisan
sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melakukan hal tersebut. Di antaranya yang masyhur dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, dalam kisah penulisan surat kepada Hirakl ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dia kepada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Ila akhiril hadis. Nah, dan banyak dalam khutbah-khutbah beliau, misalnya dalam khutbatul hajah. Setelah syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membacakan ayat, kemudian mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ila akhiril khutbah. Jadi yang zahir dari sini alhamdulillah didatangkan ya setelah muqaddimah untuk menuju kepada inti yang mau disampaikan. Bukan dari satu uslub ke uslub yang lain. Karena ini terlalu umum. Nah, buktinya para ulama mendatangkan itu hanya pada muqaddimah mereka saja. I'tiqad masdar i'taqada kada. Idza takhadahu aqidatan. Hari telah kita lewati dalam pembahasan awal bahwasanya kata aqidah kata yang muwalladah. Dan tidak digunakan oleh Arab jika di generasi awal. Yang didapati dan paling awal sampai saat ini didapati paling awal menggunakan istilah akidah dalam kitab mereka siapa? Indahnya Pasha. Yang ditemukan sampai saat ini pertama kali menggunakan kata akidah dalam kitabnya sebatas yang disebutkan oleh para ulama dalam penelitian mereka. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Tahawiyah. Qala wal aqidatu hiya ma yaqidu alaihi al-mar'u qalbah. Taqulu i'taqadtu kadza ay aqadtu alaihi al-qalba wa ad-dhamir. Dan akidah yaitu perkara yang seseorang mengikat hatinya dengannya. Yang seseorang mengikat hatinya di atasnya. Maksudnya apa? Nah, meyakini perkara tersebut dengan keyakinan yang kokoh. Makanya telah kita lihat di pengertian akidah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Muhammad Amal Al-Jami rahimahullah ta'ala. Bagaimana pengertiannya? Indahnya Abu Zaid. Nah, santa. At-tasmimul jazim alladhi la yatatarrafu ilaihi syakkun min matalibil ilahiyah wal nubuwat wal asma' was sifat. Wal nubuwat wal umuril ghaibiyah. Itu satu keyakinan yang kokoh yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya pada perkara-perkara seputar ilahiyah dan nubuwah serta perkara-perkara ghaib. Kita lewati pembahasannya. Taqulu i'taqadtu kada, aku berakidah demikian, maksudnya aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamir, yaitu aku ikat di atas perkara tersebut hati dan jiwaku. Maksudnya betul-betul meyakininya. Wa asluhu ma'khudun min aqada al-habl idza rabata. Dan asal makna tersebut diambil dari apa? Mengikat tali. Ya, aqadal habla maksudnya
kata tersebut. Seorang mengatakan aqadal habla, dia telah mengikatkannya apabila mengikatnya dengan kuat. Tsumma istumila fi aqidatil qalbi wa tasmimihi al-jazim. Kemudian digunakan pada sesuatu yang terikat kuat di dalam hati dan keyakinan yang betul-betul yakin, yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya. Ini asal penggunaan akidah secara ringkas dan telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Al-firqah apa? An-najiyah apa? Al-firqah ay at-ta'ifah wal jamaah. Yang dimaksud dengan firqah adalah apa? Ta'ifah, sekelompok orang. Wal jamaah, yaitu suatu jamaah, kumpulan orang. Ini namanya firqah. An-najiyah ay allati salimat minal halaki wasyururi fid dunya wal akhirah. Yaitu kelompok yang selamat dari kecelakaan dan kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Wa hasalan 'ala sa'adah, dan kelompok yang mendapatkan kebahagiaan. Ini dikatakan najiyah. Nah, firqatun najiyah berarti kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan. Dan dikarenakan selamat jalan hidup mereka ketika di dunia, di mana mereka senantiasa meniti jejak Nabi SAW dan generasi terbaik setelahnya. Nah, pensifatan firqatun najiyah diambil dari mana? Wa hadzal wasfu ma'khudun min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Dan persifatan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berada di atas al-haq dalam keadaan mereka tertolong. Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada atau tidak memudarati mereka orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka. La yadurruhum man khadalahum. At-takhdhil ikhwanillah, yaitu adamun nusrah. Berarti man khadalahum ay man lam yansurhum. Itu tidak bermudarat bagi golongan yang ditolong ini, orang-orang yang tidak mau menolong. Dan dalam riwayat yang lain, wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka. Nah, jadi yang tidak mau menolong, tidak memberikan mudarat, karena mereka yang menolong siapa? Faisal, Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mau menolong, tidak masalah, sebab yang memberikan pertolongan manusia. Dan demikian pula bahkan tidak bermudarat bagi ahli sunnah naman khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, karena Allah yang membela. Dan itu terus menerus ada hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikirimkannya angin yang massuhu massul harir, yang sentuhannya seperti sentuhan apa? Harir, seperti sentuhan sutra, lembut, angin yang sangat lembut. Nah, yang dengan sebab itu setiap orang yang ada keimanan pada dirinya wafat. Baru tegaklah hari kiamat di atas sejelek-jelek makhluk. Tak tersisa kecuali makhluk yang buruk, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas manusia yang paling buruk. Cuman ikhwan fillah, hadis ini lebih tepat kalau dijadikan dalil sebagai apa? Pensifatan. Kenapa kok ahli sunnah dinamakan dengan apa? Taifah al-mansurah.
Nah, adapun pensifatan ahli sunnah dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, maka itu sangat jelas diambil dari hadis iftiraq. Hadis yang Rasulullah SAW mengkabarkan tentang perpecahan umat ini, di mana Nabi SAW mengatakan, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti inilah yang selamat. Maka dari hadis inilah penamaan firqatun najiyah. Kenapa? Golongan yang selamat dari 73 golongan yang ada, diambil satu yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis la tazalu ta'ifah, ini sebab kenapa mereka dinamakan dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ini dua penamaan, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, digabung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-firqatun najiyatil mansurah. Adapun al-mansurah maknanya ay al-muayyadah ala man khalafaha, yaitu mereka-mereka yang dikuatkan, dikokohkan atas orang-orang yang menyelisihinya, sehingga mereka menang. Dan hadis khanifillah tentang la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah dikategorikan termasuk hadis mutawatir, datang dari sederetan para sahabat radhiyallahu alaihim, yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya akan senantiasa ada dalam umat ini ahlul haq, walaupun mereka itu sedikit. Ila qiyamis sa'ah ay maji'i sa'ati mautihim bimaji'ir rih allati tuqbidu ruha kulli mu'min, fa hadhihi hiya sa'atu fi haqqil mu'minin. Kemudian Syekh mengatakan ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Bagaimana maksud perkataan ini? Karena telah kita lewati tadi bahwasanya kiamat tidak akan tegak kecuali atas sejelek-jelek manusia. Maksudnya ai maji'i sa'ati mautihim, sampai datangnya waktu kematian mereka. Dengan apa? Bimaji'ir rih allati tuqbidu ruha kulli mu'min, dengan datangnya angin yang mencabut ruh setiap orang yang beriman. Fa hadhihi as-sa'atu fi haqqil mu'minin, maka ini adalah kiamat pada hak orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan dikirimnya angin tersebut, semua orang yang beriman telah menjadi wafat. Dan tidak tersisa lagi setelah itu kaum mukminin. Maka ila qiyamis sa'ah maksudnya itu. Untuk apa? Menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain bahwasanya ketika tegak hari kiamat tidak ada lagi ta'ifah al-mansurah. Ketika tegak hari kiamat tidak ada lagi firqatun najiyah, karena mereka sebelum itu telah dicabut rohnya dengan dikirimnya angin. Qala wa amma as-sa'atu allati yakunu biha intiha'ud dunya fa hiya la taqumu illa 'ala syirarin nas. Adapun kiamat yang akan terjadi, atau adapun kiamat yang dengannya selesainya dunia ini atau berakhirnya dunia ini, maka tidaklah akan tegak kecuali pada orang yang paling buruk. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, la taqumu sa'ila ala syiraril khalq atau ala syirarin nas, tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas sejelek-jelek makhluk, atas sejelek-jelek manusia. Sehingga dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga mengatakan, man min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya.
Di antara sejelek-jelek manusia adalah orang yang mendapati mereka hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Kenapa? Karena menunjukkan sudah tidak ada iman lagi pada diri orang-orang tersebut. Kenapa? Karena seandainya mereka ada iman, sudah mati sebelum tegaknya hari kiamat. Ini mafhumnya. Qala lima fi sahih Muslim, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di muka bumi ini Allah Allah. Jadi untuk melafazkan Allah saja tidak ada sudah, apalagi yang mengetahui ilm, mengetahui al-haq di waktu itu. Warawal Imam al-Hakim min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa fihi wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk wa massuha massul harim fala tatruku ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin illa qabadat thumma yabqa syirarun nas fa 'alaihim taqumus sa'ah. Ini yang dihafalkan karena terkumpul padanya alhamdulillah hal-hal yang terpencar pada hadis yang lain. Dalam riwayat Hakim, cuman Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan itu secara mauquf. Riwayat mauquf. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang baunya sewangi bau misik dan sentuhannya selembut sutra, sehingga tidak membiarkan seorang pun yang ada di dalam hatinya seberat darah berupa keimanan kecuali akan dicabut nyawanya. Tsumma yabqa syirarun nas fa 'alaihim taqumus sa'ah. Kemudian tersisa setelah itu sejelek-jelek manusia dan atas mereka lah tegak hari kiamat. Dan datang riwayat yang marfu dengan sanad sahih dari Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman alyana minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu habbatin aw mithqalu dzarrah min imanin illa qabadat." Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra, sehingga tidak akan membiarkan seorang pun yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah berupa keimanan kecuali akan mencabut nyawanya. Ini dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namun di sana ada riwayat yang lain juga dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang arah angin ini dari mana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam." Kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qamadun. Kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah Syam, sehingga tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang ada di hatinya seberat dzarrah kebaikan kecuali akan dicabut nyawanya. Dan kalau kita perhatikan riwayat Abi Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini ada sedikit kontradiksi. Satunya dari arah Yaman, satunya dari arah Syam. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan jalan keluar
Baik, bahwasanya kemungkinan itu ada dua angin evangelis, angin Syamiyah dan Yamaniyah. Dan ada kemungkinan yang lain bahwasanya permulaannya dari salah satu tempat tersebut kemudian sampai ke tempat lain dan kemudian menyebar dari sisinya. Ini dalam pensinkronan yang diletakkan oleh para ulama untuk mendudukkan kedua hadis ini karena kedua-duanya sahih dari wahyu, yaitu dari lisan Nabi SAW yang beliau tidak berucap dari hawa nafsu, sehingga tidak mungkin itu bertentangan secara hakiki, sehingga butuh disinkronkan. Jadi kemungkinannya anginnya memang dua, angin Syamiyah dan angin Yamaniyah. Atau dalam kemungkinan lain awalnya satu dari salah satu tempat tersebut, Syam atau Yaman, kemudian sampai di tempat yang kedua baru kemudian tersebar dari arah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Berarti faedah untuk pertemuan hari ini tentang ikhwanillah, ulasan sikap mana akidah, kemudian sebab penamaan Firqatun Najiyah dan At-Taifah Al-Mansurah, kemudian juga keberadaan Taifah Al-Mansurah ini sampai kapan, untuk mendudukkan hadis yang datang bahwasanya Taifah Al-Mansurah ini hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud sampai tegaknya hari kiamat, tapi apa? Menjelang tegaknya hari kiamat, yaitu ketika dikirimnya angin. Ya, insyaallah taala akan lebih dalam kita bahas di pembahasan tentang apa? Tentang ayat-ayat atau tanda-tanda tegaknya hari kiamat pada iman terhadap yaumul akhir. Barakallahu fikum, nakfi bihadza.